Bang, dari sini bang. Nggak bisa Live. sinyal. Kacamata nggak? Nggak usah Oke, ya? boleh Bisa, bang, Bang, bebas, Nggak bebas. usah, malam. Bagus lah malam Bang. Waduh, pas Sakit lagi mata. kacamata lagi. Halo bang. Izin marah. Halo. Yo. Oke. Oke, Ya. siap. Mundur. Agenda hari ini ke Polres Jakarta Selatan mungkin. Ya, hari ini kami melaporkan oknum dokter ya, oknum dokter RL. Jadi Polres Metro Jakarta Selatan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE lagi nih. Tapi hari ini pasalnya berbeda. Pasal 31 Junto pasal 47 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara tentang penyadapan atau perekaman tanpa izin. Ya, terhadap pembicaraan pribadi yang harusnya menjadi rahasia pribadi antara si penelpon disebar lalu menjadi permasalahan antara orang yang dibicarakan di dalam telepon pribadi tersebut. Ini saya melaporkan Dr. RL dan saya langsung melaporkan. Kalau kemarin masih klien saya yang melaporkan, hari ini saya yang melaporkan langsung Dr. RL dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Percakapan apa Pak yang dimaksud? Pada saat itu kan Dr. RL berbicara dengan saya melalui telepon pribadi kami ya masing-masing. Beliau sepertinya agak keberatan dengan laporan klien kami yang namanya Agustiar atas diri beliau. Laporan terkait pelanggaran ya, dugaan pelanggaran pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 dengan ancaman 6 tahun penjara. Dia kayaknya keberatan dan protes ya. Lalu saya jelaskan bahwa pada dasarnya saya sebenarnya tidak ada masalah dengan Dr. RL. Tapi karena saya menjalankan kuasa saya sebagai advokat, pendamping hukum para klien saya, maka saya mendampingi mereka. Apa keinginan mereka berbicara di media, keinginan mereka untuk mendampingi pelaporan di kepolisian dan lain-lain, itu adalah perintah kuasa, perintah substitusi dari klien saya. Maka tidak ada alasan saya untuk menolak itu. Ketika saya berbicara mengkonter pembicaraan orang, ya, melindungi hak-hak hukum klien saya, itu saya berbicara atas nama klien saya, bukan nama pribadi. Namun Dr. RL ini merasa itu adalah saya gitu. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Ketika seorang lawyer atau advokat atau pengacara mendampingi kliennya, dia berulah, bertingkah, berbicara, melakukan hal-hal itu berdasarkan isi dari surat kuasa dan berdasarkan keinginan dari kliennya, permintaan dan permohonan dari kliennya. Artinya pengacara ini hanyalah orang yang menjadi subjek dalam perkara tersebut. Dr. RL ini tidak terima. Lalu dengan semangatnya dia merekam isi pembicaraan saya dengan tertawa-tawa dengan 2 handphone, ya, direkam begini. Dan isi pembicaranya itu saya membicarakan tentang kekecewaan saya terhadap Jindan dengan Haji Ridwan. Lalu isi pembicaraan saya tersebut direkam dan disebarkan ke Haji Ridwan. Haji Ridwan menyebarkan ke grup para dukun. Sehingga pembicaraan itu menjadi bias dan akhirnya saya menjadi debat dengan Haji Ridwan. Saya klarifikasi, saya hampir bentrok dengan Haji Ridwan dan Jindan. Ya saya bilang, saya berbicara begitu ada kenyataannya. Karena kalian semua, ente-ente semua, datang ke podcastnya Dennis, kagak bicara sama saya. Padahal ente-ente yang manggil saya untuk menjadi kuasa hukum. Lantas setelah kasus ini rame, ente-ente semua pergi ke Dennis, pergi ke Dr. Richard. Dan sekarang bahkan si Jindan sudah jadi karyawannya Dr. Richard, dengar-dengar, atau udah jadi koleganya Dr. Richard. Gitu. Dr. L ya, Dr. L, sorry Dr. R. Artinya di sini kan saya lucu melihat mereka. Kalian nih yang mengundang saya untuk menjadi pendamping hukum kalian karena kalian dicela, dibilang dukun cabul dan dukun penipu. Lantas setelah saya dampingi kalian, kok kalian kabur ke musuh kalian? Lah saya ditinggalin, saya belain siapa dong nantinya? Untungnya saya udah terikat dengan organisasi TPHDI. Makanya masih ada secara substansional hak-hak saya sebagai kuasa hukum. Gitu. Nah, hari ini saya laporkan dengan dugaan pelanggaran pasal 31 junto pasal 47 tentang penyadapan tadi, tentang penyadapan dan perekaman tanpa izin. Gitu. Oke bang, mungkin tadi kan abang menyebut katanya awalnya kan
bisa kenal sama Jindan itu dari mana sih Bang? Mungkin Dari bisa HJR. diceritakan. Saya ditelepon HJR, katanya saya diminta untuk menjadi pengacaranya HJR. Karena HJR dituduh oleh Marcel Radival atau pesulap merah atau dukun merah itu sebagai orang yang menuduh dia sebagai dukun, cabul dan penipu. Datanglah saya ke Duren 3, rumahnya dia, dari Bumi Serpong Damai ke Duren 3. Dari rumah saya di BSD ke Duren 3. Lantas setelah nyampe ke Duren 3, saya ditunjuk sebagai kuasa hukum. Nah, saya bilang nanti dulu, alas hak hukumnya apa kalian? Ini pagi katanya, forum pembulu alam gaib. Oh, mohon maaf, tidak ada bahasa dukun di sini. Coba cari apa lagi organisasi yang kalian punya. Oh ada. Kata. Saya ingat, saya juga pernah mendirikan LSM. LSM apa? LSM TPHDI. Tapi paranormal, hipnoterapi dan dukun Indonesia. Itu ada dukun masuk deliknya. Kalau memang Marcel mengatakan bahwa dukun itu cabul dan penipu, masuk, saya bilang. Ayo udah bikin surat kuasa. Lalu Jindan pada saat itu mengajukan diri. Ajak saya dong, saya juga mau wawancara, saya juga membela guru saya. Biar masyarakat tahu. Lalu kita ke Polres, laporannya masuk ternyata. Diterima. Lalu Jindan dengan semenggebu-gebunya menantang Marcel adu tembak. Kan itu mulai viralnya. Gitu loh. Dia memohon, padahal dia tuh sebenarnya orang di luar dari kuasa. Tapi Haji Ridwan bilang, ini dukun juga. Karena dia masuk kelompok kami. Oh, oke. Benar dukun Pak Haji? Benar. Ya udah. Lantas sekarang udah viral kok dia loncat katanya dia bukan dukun, bingung saya. Sekarang malah berbalik harmonis bersama orang-orang yang telah menghina mereka atau yang diduga telah melecehkan mereka, kan saya bingung jadinya. Jadi saya dipanggil oleh kalian ini sebagai apa? Untungnya masih ada orang-orang TPHDI yang berjiwa militan, nggak mau dibayar dengan uang receh. Nah, mulai berkembang di situ, akhirnya dengan diduga ya dengan kelicikannya si DR ini kan terkenal licik. Orang dipancing, direkam, nah ini yang membuat efek jerah. Nah, ketemu dia, pengacara Ribo Dabo, saya, ribut boleh, damai boleh. Nah, saya bilang, gua ikutin lu mau kemana? Nah, gua ikutin. Mau kemana? Mau ribut boleh, damai boleh, perang boleh, ancur-ancuran boleh, senang-senang boleh. Nah, saya bilang, saya ikutin terus. Nah, hari ini saya membuktikan profesionalisme para dukun dan termasuk saya sebagai pengacara dukun. Kami tidak mencari jalan podcast. Gitu loh. Tidak mencari jalan podcast sana, podcast sini, dukun itu pelacur, dukun itu penipu, tidak. Kalau memang deliknya ada, korbannya ada, ya kami laporkan. Ketimbang harus cerita sana, cerita sini, cari pembenaran bahwa ini dukun ini ada loh pembuktiannya. Pembuktian itu ada di pengadilan, bukan di luar pengadilan. Memangnya kamu sebagai apa? Hah? Kamu aja dukun kok. Pembuktian untuk apa? Pembuktian itu ada di pengadilan melalui hukum acara pidana atau perdata. Pembuktian namanya. Kalau pembuktian di jalanan itu pembuktian liar, ilegal. Lantas kamu siapa? Mau bukti-buktiin perbuatan orang? Hah? Jangan bikin pergeseran pemikiran orang. Sekarang banyak loh akibat ulah-ulah si Marcel ini, ya, banyak anak muda yang nggak percaya goib. Ini penggeseran ideologi. Secara nggak sengaja, ideologi bangsa Indonesia Pancasila yang mempercayai ketuhanan Yang Maha Esa yang berkaitan dengan goib digeser oleh Marcel Radival. Sehingga banyak masyarakat, bahkan ada beberapa wartawan yang telepon saya dan cerita langsung ke saya, Bang, gara-gara sering wawancara Marcel saya jadi hampir nggak percaya sama goib. Ini kita jangan nggak enteng loh. Masalah Marcel ini masalah sepele kelihatannya, tetapi efeknya, impactnya ke depan anak muda yang tidak mempunyai landasan agama akan hancur dan mudah disusupi oleh kaum ateis dan komunisme. Ini bicara saya bukan masalah perjuangan masalah dukun saja. Kenapa Marcel mencoba menggeser budaya Indonesia digantikan dengan budaya luar yang tadi ya saya bilang pesulap tadi. Sekarang dia sudah kontrak dengan salah satu perusahaan dan akan memanggil pesulap-pesulap untuk menjelaskan bahwa goib itu kurang ada. Atau kurang bagus atau apa, nanti terserah dia. Kita lihat aja nanti. Jangan dianggap sepele loh ini. Ketika dia mengedukasi masyarakat katanya itu bahwa goib itu trik, debus itu trik, ini trik, budaya Indonesia trik. Selesai kita. Tidak. Bang, sebelum itu kan abang begitu kenal. Cuman
Aman. Ya. Ya. Bang, sebelum itu kan abang begitu mengenal Zidane, begitu dekat. Saya nggak begitu dia kenal Jindan. Jindan itu baru 5 hari kenal saya. Udah gitu dia berkhianat. Tapi udah pernah belum melihat pembuktian Zidane? Di Pernah depan saya lihat. Saya pernah lihat dia. yang kata dirinya itu sebagai dukun. Sekarang membalikan fakta. Lah saya pernah lihat dia jadi dukun kok. Ngejampe-jampein si Dennis Cadel pakai ayat. Hong Bali Hong Jabar Hong. Gua tukang bohong, lu juga bohong. Ada dia baca. Hah? Karena ada podcast ya. Kalau dia bilang bukan dukun ngapain dia? Wow, Hong Bali Hong Jabar Hong. Gua tukang bohong, lu kena bohongan. Hah? Beberapa kali dia praktik perdukunan di si Dennis. Hah? Jadi tidak ada alasan dia tidak menjadi dukun. Sinonim. Gitu. Jadi dukun dengan tabib itu sebenarnya sama, sinonim. Beda dengan kahin dan penyihir. Ya. Tapi inilah yang saya bilang. Ini yang saya bilang tadi di sini udah kebablasan semua. Jadi jangan dianggap sepele loh di pergeseran ideologi dan budaya bangsa Indonesia akibat statement-statement Marcel Radival. Ingat, Marcel Radival akan mengundang pesulap-pesulap top dunia untuk Indonesia dan menjabarkan bahwa semua itu trik sulap. Bahwa Candi Borobudur yang dibangun oleh para wali Allah atau para sesepuh leluhur bangsa Indonesia itu sulap. Bahwa Candi Prambanan itu yang dibangun itu sulap. Sekarang kita kalau mau analogi secara waras ya, tidak seperti Marcel, analogi kita secara waras, manusia waras. Candi Borobudur itu dulu belum ada beko. Hah? Belum ada trek. Belum ada bulldozer. Belum ada pencetak batu. Kok segitu perfectnya banget candi itu dibangun? Presisi. Hah? Segitu perfectnya. Lantas siapa yang bangun? Dengan cara apa? Digotong gitu. Bangunan itu digotong, disusun rame-rame. Hah? Zaman dulu manusia kan masih sedikit. Gitu loh. Kalau berbicara masalah yang ini yang hasil, yang ini yang palsu, mohon maaf, yang palsu itu yang ditrikin, yang dipertontonkan oleh si Marcel. Karena semuanya palsu, tipu-tipu. Yang penipu itu Marcel sebenarnya. Patut diduga Marcel itu dukun cabul dan penipu. Karena dia begitu profesionalnya mempraktekkan cara menipu dan cara cabul di tontonan-tontonannya. Saya ada buktinya kok. Saya tanya ke dukun lain, Anda bisa jalanin nih keris petir? Nggak bisa, kata dukun. Kok Marcel bisa? Ya Marcel yang penipu. Gitu loh. Jadi jangan salahkan dukun. Anda yang maksimal, profesional, cara mempraktekkan cara penipuan, kok orang yang disalahin? Nggak ada lagi kata oknum. Kita minta dia nyebut oknum aja nggak mau. Berkali-kali bilang sebut dukun penipu. Saya nggak kena kok. Saya nggak. Halo. Hari ini ada orang yang saya laporkan 6 bulan lalu udah jadi tersangka hari ini. Hari ini ya orang yang 6 bulan lalu gaung-gaung katanya saya nggak kena kok. Saya nggak kena polisi. Hari ini udah jadi tersangka. Ya. Dan dia nangis-nangis dan sekarang dia lagi nyari pengacara. Jangan lu bilang proses polisi itu nggak ada. Tapi bersabar. Mungkin laporan kita hari ini nggak diproses karena banyak numpuk laporan di polisian. Tapi bukan berarti polisi Indonesia tidak kerja. Polisi Indonesia tuh bagus selama saya jadi pengacara dan saya bekerja sama dengan polisi. Nggak ada tuh yang namanya cacat sebenarnya. Cuman otak masyarakat aja yang cacat. Walaupun ada oknum-oknum ya sebagian. Tapi selama saya bekerja sama dengan polisi nggak ada. Gitu. Makanya dia bilang kalau laporan polisi sia-sia, males apa? Kok males? Sabar. Karena yang masuk kasus di Indonesia ini ribuan. Setiap bulannya ratusan minimal. Bagaimana polisi itu bisa memproses penyelidikan dengan cepat? Gitu loh. Kalau orang sudah melaporkan Anda, bukan berarti Anda tidak kenal hukum atau kebal hukum, bukan. Belum, apesnya belum. Gitu loh. Apesnya belum. Makanya saya bilang, orang yang 6 bulan lalu ngeledek saya dengan perkara yang sama, dia bilang saya kebal hukum, saya nggak kenal ini. Hari ini nangis. Lagi nangis udah jadi tersangka nih hari ini. Atas laporan kita, saya yang dampingin. Ini jangan sombong gitu loh. Hah? Karena belum apes aja lu. Tadi menyerahkan alat bukti apa aja bang? Saya screenshot dengan flash disk video. Saya sudah masukkan. Screenshotnya. Screenshotnya ya itu isi daripada rekaman itu disebar ke grup TPHDI, grup para dukun. Oleh Oleh langsung.
dari Dr. Richard Lee mungkin ke Dr. RL ke Haji Ridwan ke grup. Sehingga saya cekcok dengan Haji Ridwan. Bukan cekcok sih, sempat berdebat panas lah. Reaksi dari para anggota grup sendiri apa? Ya akhirnya kita sadari bahwa itu trik adu domba dari si Dr. RL ini. Akhirnya mereka nggak, ini Haji Ridwan pun sudah damai dengan saya, udah maaf-maafan. Kita sadari dengan dewasa, oh ternyata kita diadu domba sama Dr. RL. Ya lu udah tahu diadu domba ngapain ke sono? Hah? Kalau mau duit 10 juta, 20 juta di rumah gua ada. Mau 50 juta, 100 juta ada gue. Mau cash 1 miliar ada. Ngapain cari duit receh? Gitu loh. Nah, sejauh ini sudah ada komunikasi sebelum buat laporan dengan dokter sendiri? Nggak perlu komunikasi. Karena Atau di pidana mensomasi dulu? di pidana itu nggak begitu terlalu penting somasi. Yang jelas saya laporin, udah terserah dia mau ngapain laporannya. Kejadiannya kapan? Kejadiannya ini saya mengetahui bahwa video saya itu direkam tanggal hari Jumat tanggal 2 September. Kemarin? Ya, kemarin malam. Pukul 21.10 menit. Jadi saya nggak pusing gitu. Menyangkut nama baik abang sendiri atau gimana? Sebenarnya bukan menyangkut nama baik, ya menyangkut hak-hak saya dalam berkomunikasi, kerahasiaan saya, privasi saya sebagai orang Indonesia yang melakukan melakukan pembicaraan melalui alat telekomunikasi seperti handphone ini. Berarti disadap? Kan di luar undang-undang. Berarti disadap atau direkam? Dia semacam disadap, kan ada dalam undang-undangnya disadap atau direkam tanpa izin. Jadi orang ya hati-hati untuk masyarakat. Ketika kalian ingin menjatuhkan orang lain dengan cara merekam, ya tanpa izin, itu masuk kategori undang-undang ITE. Ya, ancaman hukumannya 10 tahun, ingat. Kalian merekam tanpa izin lalu menyebarkan lagi sehingga orang itu merasa dirugikan, 10 tahun kalian. Ancamannya ya, nggak tahu vonisnya berapa, tapi 10 tahun ancamannya. Berarti untuk Richard Lee ini udah nggak ada somasi lagi bang ya? Langsung buat Nggak TNT. perlu lah. Langsung buat Kayak gitu TNT, nggak ya, perlu, kan kita profesional. Kita juga nggak mau pusing gitu loh, nggak mau pusing somasi. Emang dia siapa gitu? Emang dia siapa? Hah? Gue sanksi sama dia, dokter bukan, jangan-jangan ini orang cari masalah terus di bangsa ini gitu. Kalau dokter ya di rumah sakit lah atau di kliniknya. Ini podcast, karena podcast ini cari kesalahan orang, ngancurin tanpa memikirkan hak-hak orang, tanpa memikirkan masa depan orang, dihancurin orang itu maunya dia. Sekarang gantian. Nah, nih lo lawan pengacara Ribo Dabo nih, gua hancurin lo nih. Tahan bang. Hah? Jadi pengacara Ribo Dabo, lo ngancurin lo, gua hancurin lagi. 10 tahun nih, ya. Jadi jangan lu pikir lu hebat di sini. Terus somasi lagi bang, hantam lagi. Oke bang. Mantap. Kalau seumpamanya dengan adanya berita ini muncul, yang bersangkutan minta maaf. Nggak ada maaf bagimu, ya. Saya pakai lagu lama aja, tiada maaf bagimu. Jadi intinya udah kita fight. Nggak ada maaf, dia bilang Ribo Dabo nih. Tapi kali ini udah nggak bisa maaf deh, karena lu udah banyak nyelakai orang. Kayaknya ada rasa Nggak ada, kesel. nggak ada. Saya kesel. Dendam atau Hah? ada rasa Dendam nggak ada dendam, kesel aja. Nggak ada maaf, pokoknya sekarang nomor handphonenya udah gue blokir, udah lama. Nomor handphone dia, nomor handphone timnya dia udah gue blokir semua. Nggak penting bagi gue podcast di dia, nggak penting. Dan gue nggak perlu nyari nama kok. Hah? Nggak butuh nama gue, nggak butuh orang. Lagi gue viral juga buat apa? Artis bukan gue. Kalaupun gue viral, gue jadi apa? Viral cuma begitu-gitu doang kok. Paling orang minta foto di mall kemarin. Bang, foto abang punya pengacara dukun ya? Iya, foto dong. Cuma begitu doang, duit kagak dapat gue. Cuman viral doang. Emang gue ABG viral. Gue mau cari duit. terakhir ada gitu. pesan buat dokter? Nggak usah pesen-pesen. Saya udah males pesen. Udah serah lu deh. Apa yang mau disampaikan mungkin? Ya udah itu aja lah. Udah terima aja nasib ini apa adanya gitu. Ya. Jadi ya udah. Silakan aja lu podcast terus cari pembenaran ya di sini ini pembenaran terus aja. Kalau dukun carinya ini profesional. Udah 6 laporan ya. 5 atau 6 laporan nih ya. Ya untuk Marcel dan Dr. RL ya. Ini udah 6 laporan. Ya. 6 laporan. Udah terus 6. Dua orangnya. Iya, dua orangnya udah 6 lapor kalau nggak salah. Di Jawa Timur, di Mabes Polri, di luar daerah, di sini aja udah 2.
si ini ya, apa dokter Richard Lee ya bang? DRL dan Marcel. Marcel. Udah 6 laporan. Jadi saya tantang Marcel Radival, ya. Marcel, lihat saya. Kamu dukun merah. Kamu kalau bisa hapus pasal-pasal di dalam surat ini, lalu pihak kepolisian mempercayai kamu saya angkat jadi anak Raja Jin. Ya, hapus nih. Ada 6 atau 5 laporan, hapus pasalnya. Ketika kamu bisa hapus dan polisi meyakini bahwa kamu tidak jadi tersangka nih, saya angkat kamu jadi anak Raja Jin. Marcel Radival, itu tantangan saya. Dan kamu katanya sakti nih. Ini kan hoax mungkin ya atau apa nih? Oh, gampang itu mah, ngetik mah. Trik itu, trik polisi ngetik. Nah nih trik nih, hapus nih. Marcel ya. Ini lawan nih. Kan trik nih. Tuh gua tantang tuh. Kemarin kan Dr. Richard Lee udah gua tantang tuh. Ya kan? Gua tantang Dr. Richard Lee. Ini bikin nih Gus Irfan jadi penyanyi Korea yang ganteng. Nah, lu kan katanya salon kecantikan apa dokter kecantikan. Nah, nih kegantengan deh. Nih. Ayo, Gus Irfan, gue udah siapin duit buat lu ya, di atas 3M. Ya, kalau orang bilang mana duitnya? Tenang, gue ngomong begini karena gue bisa bertanggung jawab. Gue punya duit. Ya nih, Gus Irfan, gue nggak mungkin sembarang ngomong nih. Lu bikin, lu permak kayak artis Korea dari mulai ujung kaki jempol sampai ke atas. Ya, sama-sama operasi. Kalau lo nggak sanggup, gagal lo jadi dokter kecantikan. Bohong semua. Bohong semua lo. Operasi nyata. Bohong, dokter bohong. Kita siap. Ya. Dan juga ini. Gua tantang lagi lu. Emang lu doang yang punya duit. Lu bilang 10 miliar, gua di atas 10 miliar. Lu bilang 50 miliar, gua di atas 50 miliar. Bukan lu doang yang punya duit. Hah? Jangan nantang-nantangin orang. Kita nih lagi mencari pembuktian. Lu tantang terus, gua tantang. Omongan gua bisa dipegang. Kalau gua nggak punya duit, gua bisa dituntut sama orang. Jangan macam-macam. Lu nyebut 50 miliar, gua 51 miliar. Lu nyebut 100 miliar, gua nyebut 101 miliar. Gua lebih di atas lu. Gua juga gak mau kalah. Hah? Jangan lu yang punya duit di Jakarta ini buat lu doang. Hah? Gua ngomong ini berdasarkan fakta. Bisa dituntut kalau gua bohong.